Sejauh apa ancaman pandemi lanjutan dan kapan pandemi COVID-19 di Indonesia akan masuk ke dalam fase endemi? Kami akan mengulasnya secara eksklusif bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Selamat sore Pak Budi, apa kabar? Selamat sore Syarifah, baik-baik. Mudah-mudahan sehat semua. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Budi, kita berbicara terkait dengan pandemi COVID-19 yang bisa kita katakan sudah mulai melandai, di mana WHO pun sempat memuji Indonesia dalam hal pengendalian pandemi COVID-19. Dari Kementerian Kesehatan sendiri, seperti apa Pak evaluasi penanganan pandemi di tanah air, terlebih terkait dengan varian baru? COVID-19 itu selalu mengalami beberapa kenaikan kasus yang cukup tinggi kalau ada varian baru yang keluar. Jadi contohnya varian Alpha di Januari 2021, kemudian varian Delta di Juli 2021, kemudian varian Omicron di awal tahun ini. Nah, di bulan Juni Juli tahun ini ada subvarian Omicron BA4 dan BA5 yang juga mengakibatkan banyak negara-negara di Eropa, di Amerika, dan bahkan di Jepang yang kasusnya naik lebih dari 100.000 per hari, jadi sangat tinggi. Nah, khusus untuk Indonesia, bersama dengan India, itu tidak terjadi. Jadi subvarian baru Omicron BA4, BA5 menyebabkan kenaikan kasus, tapi kenaikan kasusnya tidak setinggi kenaikan kasus di negara lain. Negara lain tuh pada saat Omicron naik di 50.000, naik lagi B4, B5 ke 50.000, bahkan ada 100.000. Indonesia pada saat Omicron di bulan Januari kita sempat 60.000, sekarang kita kasusnya hanya di 6.000. Jadi kondisi kita lebih baik. Kenapa kondisi kita lebih baik? Karena memang kita di bulan Januari, Maret itu vaksinasinya gencar sekali. Ya, sehingga banyak teman-teman yang sudah ada antibodinya. Kemudian yang kedua, relatif dibandingkan negara-negara lain, masyarakat Indonesia itu jauh lebih disiplin menggunakan masker. Oleh karena itu, himbauan saya ke teman-teman, menggunakan masker, terutama di masa kenaikan kasus sekarang, dan juga terus divaksinasi booster akan sangat membantu agar kasusnya melandai dan juga hospitalisasi dan kematiannya melandai. Demikian, Syarifah. Oke, baik. Kalau kita lihat tadi seperti yang Anda jelaskan begitu Pak Budi terkait dengan angka vaksinasi yang sudah sesuai target, tapi di satu sisi kalau kita berbicara terkait dengan endemi begitu ya, WHO sendiri cukup skeptis terkait dengan fase endemi bisa ditetapkan di tahun ini. Seperti apa dengan Indonesia, Pak? Endemi itu terjadi bukan karena berhentinya penularan, ya. Karena yang namanya virus itu jarang yang 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun hilang. Malah ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun ada. Endemi itu terjadi di kondisi satu, kalau tertular yang masuk rumah sakit dan wafat itu rendah. Yang kedua, masyarakat sudah tahu bagaimana caranya menjaga kesehatan diri sendiri. Nah, itu yang kita sudah mulai amati di Indonesia. Yang pertama kita lihat dengan adanya varian BA4, BA5 yang di negara lain tinggi sekali penularannya dan juga lumayan tinggi masuk ke rumah sakit dan wafat, di kita sudah cukup rendah. Jadi kita melihat bahwa kenaikan kasus itu tidak dibarengi dengan yang masuk rumah sakit yang sekarang kosong dan juga yang meninggal, yang relatif jauh lebih sedikit. Yang kedua, masyarakat kita juga sekarang sudah jauh lebih terdidik, tidak harus dipaksa oleh pemerintah, dikasih tahu oleh pemerintah untuk menjaga kesehatannya. Mereka tahu nih, kalau demam agak batuk-batuk dia tes PCR sendiri. Oh, kalau positif dia minta obatnya sendiri, kemudian isolasi sendiri. Kalau misalnya ada kerumunan yang padat dan banyak yang batuk-batuk, orang pakai masker. Itu adalah ciri-ciri masyarakat yang sudah siap kalau nanti transisi ini terjadi. Jadi pandemi menjadi endemi itu ada dua. Yang pertama adalah bahwa bukan berarti penularan berhenti, ya. Penularan tetap akan ada kayak influenza dan yang lain sebagainya, demam berdarah. Tapi yang masuk rumah sakit dan yang wafat kecil. Kondisi itu sudah mulai kita amati. Dan yang kedua, masyarakat sudah bisa menjaga sendiri kesehatannya mereka. Bukan harus dipaksa, harus dikasih tahu oleh pemerintah. Demikian, Syarifah.
Oke, kalau kita lihat kondisinya saat ini ya tadi ditunjukkan juga begitu bahwa kurvanya sudah mulai menurun, sudah mulai flat begitu ya. Kemudian di satu sisi juga vaksinasi sekali lagi juga sudah sesuai dengan target dari pemerintah bahkan lebih begitu Pak. Seperti apa Anda melihat mungkin untuk Indonesia bisa mencapai status endemi? Apakah mungkin di tahun ini dan bagaimana dengan update-nya sendiri untuk kondisi rumah sakit Pak? Secara saintifik memang data menunjukkan setiap 6 bulan itu terjadi penurunan dari efektivitas vaksin. Jadi kalau kita lihat memang siklus puncaknya Indonesia tuh hampir 6 bulan sekali. Januari 2021, kemudian ada Mei, Juni 2021, kita kena lagi Desember, Januari. Memang kita udah bilang nih, ujiannya di bulan Juni, Juli ini. Dan sesudah kita lihat memang sesudah 6 bulan, kita relatif jauh lebih landai dibandingkan yang sebelumnya. Jadi ini menunjukkan bahwa daya tahan atau kekebalan imunitas masyarakat dan juga pemahaman masyarakat mengenai protokol kesehatan sudah jauh lebih baik. Kalau kita bisa melewati bulan Juli, Agustus ini dengan baik tanpa ada lonjakan yang berarti dari sisi jumlah kasus maupun hospitalisasi dan juga kematian, insya Allah masyarakat kita tuh sudah siap ya untuk menghadapi pandemi ini, mengendalikan pandemi ini dengan lebih baik. Nah, mengenai transisi formalnya dari pandemi ke endemi, karena ini adalah pandemi global, itu harus ditentukan secara bersama-sama oleh WHO. Jadi saya rasa akan sangat aneh kalau satu negara kemudian bilang, saya sudah endemi. Karena pandeminya pandemi yang sifatnya global. Tapi dari sisi kesiapan, kita melihat kalau sampai bulan Agustus ini tidak terjadi pelonjakan tinggi, kemudian kita bisa melandai kembali, artinya masyarakat Indonesia sudah relatif lebih siap dan bisa mengendalikan pandemi ini. Oke baik, berarti dilihat juga kondisinya secara global ya Pak Budi. Kalau terkait dengan vaksinasi ini menarik kita lihat juga kan sekali lagi angka vaksinasi Indonesia sudah baik, bahkan juga melebihi dari target pemerintah dan juga untuk herd immunity di kisaran 70%. Begitu kita lihat juga untuk dosis keempat sudah mulai diberikan bagi tenaga kesehatan. Nah ini rencananya seperti apa Pak untuk dosis keempat untuk masyarakat umum? Memang vaksinasi ini perlu saya sampaikan tidak melindungi kita dari penularan. Tapi vaksinasi ini akan melindungi kita kalau tertular, insya Allah nggak masuk rumah sakit dan insya Allah nggak meninggal. Karena kita sudah memiliki antibody. Tapi virusnya tetap bisa menular. Supaya masyarakat juga paham bahwa kita divaksinasi tetap bisa tertular. Keunggulan dari vaksinasi kalau kita tertular relatif lebih ringan, tidak harus masuk rumah sakit, dan resiko kematiannya jauh lebih rendah. Data yang kita miliki di rumah sakit, kita sudah pelajari dari Januari sampai sekarang, orang-orang yang sudah divaksinasi booster, jadi vaksinasi dosis ketiga, itu memiliki sepertiga lebih kecil resikonya, atau 3,5 kali lah lebih besar daya tahannya untuk masuk ke rumah sakit dan meninggal dibandingkan orang yang tidak booster. Jadi itu ya, orang yang booster kalau kita lihat yang masuk rumah sakit yang berat dan meninggal, itu kalau dia sudah di booster, itu 3,5 sampai 3,8 kali lebih tinggi. Lebih kecil resikonya dibandingkan dengan orang yang belum di booster. Nah, boosternya kita ini masih 50 jutaan orang gitu ya. Padahal kita berharap boosternya bisa sampai di atas 100 juta orang. Jadi kalau saya ditanya, memang prioritasnya kita selesaikan dulu booster ketiga. Karena saya lihat ini karena rakyat sudah merasa kebal, sudah merasa bahwa pandemi ini terkendali, mereka tidak memanfaatkan booster yang ketiga. Padahal booster yang ketiga ini penting sekali untuk memastikan imunitas kita tetap tinggi, sehingga kalau terkena kita nggak ke rumah sakit, dan mudah-mudahan insya Allah tidak sampai kemudian fatal. Nah khusus mengenai booster keempat memang kita berikan ke para pelayan kesehatan dulu, karena akhir-akhir ini kita lihat ada tren kenaikan. Sehingga kalau ada tren kenaikan, otomatis pasien ini kalau yang dirawat mesti ketemu dengan tenaga kesehatan akan terekspos lebih banyak. Nah itu yang kita mau lindungi dulu. Tapi kita masih melihat bahwa daya tahan imunitas masyarakat kita masih lebih baik. Sehingga kita fokusnya menyelesaikan dulu booster dosis ketiga. Yang sampai sekarang baru sekitar 50 jutaan
masyarakat. Oke. Kita harapkan kalau bisa itu naik di atas 100 juta. Oke, Terima baik. kasih. Untuk stok vaksin sendiri seperti apa Pak Budi, dan mungkin untuk anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun seperti apa rencana untuk vaksinasinya Pak? Stok vaksin kita masih berlebih ya, karena sumbangan dari negara-negara sekarang terus-terusan mengalir ke kita, karena alhamdulillah sekarang hampir di seluruh dunia produksi vaksin juga sudah cukup melimpah, sehingga harusnya tidak ada masalah untuk pemberian vaksinasi booster ini. Nah memang ya untuk anak-anak itu masih banyak negara yang belum menjalankan. Ada beberapa negara yang menjalankan dengan prinsip melindungi anak-anak. Ada negara-negara yang belum menjalankan karena mereka melihat bahwa anak-anak tuh masih di bawah 6 tahun tuh masih dalam masa pertumbuhan, imunitasnya juga masih terbentuk dan kuat. Data juga menunjukkan yang di bawah 5 tahun itu sangat sedikit ya, hampir tidak ada yang masuk rumah sakit dan meninggal, ada, tapi dibandingkan dengan persentase yang lansia atau dewasa jauh di bawah, sehingga ada konservatif bahwa kalau kita terlalu agresif membangun imunitas secara buatan, nanti akan mengganggu pertumbuhan imunitas dari anak-anak yang memang sekarang sedang maju. Nah, kita terus berkonsultasi dan ahlinya di ITAGI untuk memastikan posisi mana yang akan kita ambil. Apakah kita ambil posisi agresif, kita kasih aja semuanya vaksinasi, atau kita ambil posisi yang konservatif, bahwa kita melihat risiko fatalitas dan meninggalnya rendah, sehingga dibiarkan anak-anak ini berkembang imunitasnya secara alamiah. Tapi sebagai informasi, lebih banyak negara yang belum memberikan vaksinasi di usia 1-5 tahun karena pertimbangan ilmiah.